Sahabat-sahabat muslim, masih bersama saya Ustadz Jumharudin dalam program Share It. Sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan dari kru-kru kita. Kira-kira siapa nih yang akan membantu saya dari kru kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nih? Nama saya Ina. Oh, Ina. Subhanallah. Izin. Ina atau ini? Ina Ustaz. Oh, Ina. Izin bacain pertanyaan dari Silakan. Ini ada pertanyaan. Ustadz, seumur-umur saya belum pernah menyaksikan sakaratul maut. Sampai akhirnya kemarin saya harus melihat kucing peliharaan saya melewati sakaratul maut. Perlukah ditalkin Ustadz? Dalam Islam, apa hukumnya menangisi kematian kucing peliharaan Ustadz? Ya, nggak perlu ditalkin karena nggak ada dasarnya talkin. Karena kucing, ya mereka nggak ada, hewan itu nggak ada yang masuk neraka, masuk surga, nggak ada. Lalu mereka tidak, kemana Ustadz? Ya mereka kembali kepada ya kalau di Quran itu mereka kembali ke tanah. Tentu tanahnya beda dengan tanah yang sekarang ya. Karena waktu di dalam Al-Quran itu ketika hewan-hewan itu mati mereka kembali menjadi tanah. Sampai-sampai orang-orang mengatakan seandainya aku menjadi tanah. Jadi tidak perlu ditalkin kucing itu. Apalagi nanti mengadakan tahlilan itu nggak perlu. Iya kan? Hari ke-10, hari ke-40 gitu. Terus ada takziah segala nggak perlu. Nah, tadi pertanyaannya apa yang tadi sampai lupa? Itu tadi, perlukah ditalkin? Nah, ada lagi tadi. Apa hukumnya menangisi kematian kucing? Ya, kalau menangisinya tanda kelembutan hati ya. Iya kan? Ngelihat kucing sakit aja nangis orang kalau penyayang. Itu nggak ada masalah kalau tangisan-tangisan yang menunjukkan sebuah kelembutan hati, kasihan gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau meratap ya nggak boleh. Gimana kalau nanti orang terdekatnya yang meninggal sama kucing aja meratap dia. Gitu Mbak Ina. Ya. Gimana? Nganggur terus sih. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Ya, Seran. Ustadz, kan katanya tidur itu simulasi meninggal. Nah, kalau kakak saya tidurnya bablas sampai sore, apakah itu tanda-tanda menjelang kematian juga Ustadz? Ya, sebenarnya bukan tanda-tanda menjelang kematian, tapi orang yang tidur itu calon meninggal. Karena ciri orang akan mati itu dia tidur. Kalau orang nggak tidur berarti nggak pernah tidur berarti dia nggak akan mati. Makanya di surga nggak ada yang mati, nggak ada yang tidur. Karena kehidupan di surga abadi. Kehidupan di dunia ini ada tidurnya. Kenapa? Karena tanda bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Sementara di surga nggak ada tidurnya. Nah, maka sebenarnya boleh dibilang tidur itu adalah saudaranya kematian kecil. Jadi kalau kita mau ingat, mau lihat kehidupan setelah kematian di alam barzah, orang kadang mengalami kehidupan di alam mimpi, alam tidur. Nah itu mirip-mirip. Dan itu perpindahan alam kan? Waktu tidur pindah alam nggak tuh? Iya. Pindah alam. Berarti setiap malam kita pindah alam. Berarti logis dong nanti kalau kita pindah alam. Setiap malam pindah alam. Setiap pagi hidup lagi. Iya kan? Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Kok nggak percaya orang bahwa ada kehidupan di dalam kematian? Padahal di alam tidur, dia ada kehidupan di alam mimpi itu. Nah, itu kan logis ya. Oke. Mungkin lanjut lagi dulu Ustadz. Ya. Ustadz, teman saya mimpi dikejar-kejar bayangan hitam sampai dia terjatuh. Pas cek di Google, mimpi dikejar bayangan itu pertanda dikejar malaikat maut. Apa benar begitu Ustadz? Udah gitu bayangannya hitam lagi ya? Iya Ustadz. Iya. Ya. Jadi kalau di masalah-masalah yang gaib itu kita tidak bisa menjawab dengan pendapat. Jadi tidak ada ceritanya kemudian malaikat maut itu bentuknya hitam ngejar-ngejar orang gitu sampai jatuh. Malaikat maut nggak perlu ngejar-ngejar lah. Iya, cukup didatengin gitu. Ya nggak perlu dikejar-kejar. Ya, jadi kalau menurut saya orang-orang yang mengalami seperti itu ya bisa jadi rep-repan. Bisa jadi setan yang seperti itu. Ya, kalau malaikat maut berarti mestinya udah meninggal nggak tuh? Iya. Nggak perlu dikejar lagi ya Ustaz? Udah meninggal belum yang dikejar waktu jatuh? Belum, kan belum, bangun Ustaz biasanya. Berarti bukan malaikat maut tuh.
Ya, kalau menurut saya mungkin setan ya. Bayangan setan itu lebih ke situ. Tapi mengenai mimpi itu Ustadz, kadang kan kita kalau misalnya susah tidur, terus berusaha buat tidur, tiba-tiba kayak bikin fake skenario gitu di kepala Ustadz, terus jadinya ke bawah mimpi. Apakah fake skenario itu bisa jadi sebuah petanda juga? Misalnya kan dia mau tidur nih, firasat nggak enak gitu. Aduh nanti gimana ya paginya dan segala macem. Ternyata malamnya mimpi buruk. Ya, jadi agama kita menyuruh kita untuk husnuzon ya, berprasangka baik. Karena kata Allah, aku tergantung prasangkaan hambaku. Jadi kalau kita berprasangka nanti akan mengalami keburukan, itu akan terjadi keburukan itu. Karena kata Allah, aku tergantung prasangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka akan baik. Justru Allah menciptakan masa depan ya, itu masih suci kan? Iya. Itu artinya agar kita apa? Agar kita mendesain masa depan dengan baik, bukan? Iya. Iya. Makanya Asmaul Husna, itu kan disebut husna artinya baik. Maka kita harus membayangkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah itu, bukan keburukan-keburukan. Iya. Gitu. Oke. Kemudian cari banyak ya pertanyaannya. Lumayan Ustadz, krunya banyak tanya. Banyak tanya kayaknya. Ustadz, apakah benar orang yang mati suri atau koma itu bisa melihat surga dan neraka? Dan kalau mati suri itu kan dia udah dikubur nih Ustadz. Apakah dia bisa memilih itu Ustadz? Aduh, ya Allah saya mau dibangkitkan saja, nggak mau masuk neraka gitu. Emang kalau mati suri pasti masuk neraka? Belum kan? Belum tentu ya, sih. Jadi sebenarnya dalam Islam tuh nggak ada mati suri. Ya kalau mati, ya berarti mati. Kalau dia bangkit lagi berarti belum mati. Karena yang namanya mati itu berarti dia pindah alam. Nah, kalau udah pindah alam dalam Al-Quran tidak bisa kembali ke alam yang sebelumnya. Jadi sebenarnya itu bukan mati suri. Dia mirip tidur sih sebenarnya. Iya. Mirip tidur, ya. Cuma kalau tidur kan nggak sadar dulu, baru kemudian mengalami peristiwa. Kalau ini mati suri kan bisa tiba-tiba seperti itu. Nah, kalau dalam Islam nggak ada istilah mati suri. Tapi itu kemudian kita sebut ya mati kecil yang mirip dengan tidur. Iya. Nah, kadang-kadang orang tidur, ada orang yang mimpi mati. Pernah nggak? Iya. Mimpi mati bener-bener tuh. Jadi ruhnya keluar dalam mimpi itu. Ya. Kemudian dia ngelihat anaknya ditinggal, lalu balik lagi. Itu dalam mimpi. Itu mirip dengan mati suri. Nah, kenapa ada yang kayak gitu? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kalau orang mengalami hal yang seperti itu, Allah ingin betul-betul menguatkan keyakinan kepada dia untuk bersiap-siap mati. Nah, itu masuk dari apa? Asmaul Husna Al-Latif. Maha lembut Allah. Di balik dia memberikan pengalaman orang, sebutlah mati kecil atau mati suri tadi. Karena gini, kalau pelajaran ceramah kan kurang masuk ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keluar kuping kanan lagi. Ya, masuk kuping kanan, kalau ke kuping kiri berarti pernah masuk. Yes. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Yes, orang tidak banyak belajar dari sebuah teori. Orang belajar dari ngalamin. Jadi orang yang mati kecil atau mati suri tadi, kalau tidak diminta itu karunia Allah. Itu biasanya sangat mampu merubah seseorang itu. Itu karunia. Itu nama Allah Al-Latif. Allah memberikan kebaikan melalui pintu seolah-olah itu keburukan. Allah maha lembut dan maha halus. Tapi mengenai diperlihatkannya surga dan neraka ini apa benar Ustadz ada? Ya karena itu di alam berbeda ya, bisa saja. Ya kayak orang tidur gitu, dilihatkan surga, dilihatkan neraka, di frekuensi yang di alam yang berbeda. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Tapi seperti orang kemudian di alam tidur misalkan ketemu orang tuanya yang sudah meninggal. Karena alamnya kan mirip gitu. Ya. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tidak pernah melihat yang benar-benar Ustaz. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya punya teman super duper nakal banget kalau sama temen cowok. Super duper ya? Iya, berarti nakalnya banget ya Ustadz. Iya. Kalau sama temen cowok dia selalu bikin onar dan ngajak berantem. Kalau sama temen cewek dia sering usil sampai bikin nangis. Selang beberapa bulan
dia mendadak berubah menjadi lebih baik, Ustadz, rajin ke masjid, Hmm. rajin ngaji, dengerin taklim. Tapi tidak lama setelah itu dia wafat, Ustadz. Apa benar orang yang tiba-tiba berubah adalah tanda-tanda seseorang akan meninggal? Hmm. Subhanallah. Taunya tiba-tiba berubah, lalu itu tanda bahwa orang itu akan meninggal. Tidak mutlak seperti itu. Kadang orang berubah masih lama panjangnya umurnya. Berubah dia tobat nih. Tapi kok masih ada panjang usianya. Nah, ini berarti ini bukan tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu apa? Kalau dia berubah langsung meninggal. Ya, itu tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Kata Nabi SAW, apabila Allah ingin menginginkan kebaikan kepada orang itu, Allah akan memberikan madu kepadanya. Madu yang dimaksud bukan madu yang bikin pecah piring ya. Madu yang dimaksud apa? Orang ini akan diilhami untuk berbuat baik, lalu setelah itu ajalnya datang. Jadi kalau orang berubah, habis itu meninggal, itu kemungkinan memang berubahnya itu tanda kematian. Tapi nggak selalu orang berubah. Nggak selalu. Buktinya kalau begitu nanti nggak pada mau berubah orang. Gua mau mati katanya kalau berubah. Tapi kan emang seharusnya gitu, mempersiapkan. Ya makanya berubahnya orang itu bukan tanda dekatnya kematian. Tapi kalau orang sebelum mati berubah, itu tanda orang itu husnul khatimah. Gitu yang lebih tepat. Kemudian wah, ini mengenai Rasulullah. Ustadz, Rasulullah SAW mengalami sakitnya sakaratul maut. Di detik-detik kematiannya, Rasulullah masih sempatnya berdoa untuk keselamatan umatnya. Rasulullah meminta timpakan semua siksa maut ini kepadanya, bukan kepada umatnya. Bahkan sampai di penghujung hembusan nafasnya, Rasulullah masih berbisik, umati, umati, umati. Rasulullah kan kekasih Allah, Ustadz. Mengapa Allah masih menimpakan rasa sakit di sakaratul mautnya yang sangat berat? Ya, yang pertama ini menunjukkan bahwa sakaratul maut itu berarti bukan tanda kehinaan. Kalau yang sakaratul maut itu orang yang beriman. Buktinya Nabi mengalami sakaratul maut. Padahal dia kekasih Allah. Nah, Allah mampu dong membuat Nabi ini ringan sakaratul mautnya, kan mampu kan? Iya. Tapi ternyata Nabi mengalami sakaratul maut. Kata para ulama, ketika para nabi ini mengalami sakaratul maut ini untuk semakin menunjukkan keagungan mereka, makin mengangkat derajat mereka. Ya, maka dalam hadis disebutkan yang paling banyak ujian hidupnya, yang paling keras ujian hidupnya para nabi. Sehingga para nabi pun mengalami sakaratul maut. Tapi jangan bayangkan sakaratul mautnya nabi itu sama dengan sakaratul mautnya orang-orang yang durjana dan durhaka. Tentu yang durjana durhaka itu lebih sakit lagi. Jadi bandingannya itu bukan berarti sakaratul mautnya Nabi itu lebih berat daripada sakaratul mautnya orang-orang kafir. Tidak demikian. Tapi untuk menunjukkan bahwa para Nabi itu mengalami sakaratul maut juga untuk menunjukkan keagungan mereka, menambah tingkatan derajat mereka. Ya, itu yang dimaksudkan mengapa Nabi itu mengalami sakaratul maut. Sekaligus ngasih tahu bagi yang nggak percaya bahwa sakaratul maut itu ada. Buktinya Nabi mengalami sakaratul maut. Gitu. Insyaallah. Ada lagi nih kayaknya, Ustaz. Sudah. Tumpahin aja tuh. Sudah lagi. Ustadz, teman saya waktu itu mendampingi detik-detik sakaratul maut ibunya. Namun ia tak berani menuntun ibunya untuk talqin. Apakah teman saya berdosa, Ustadz? Ya, kalau menurut saya teman itu mendampingi padahal dan dia tidak memberikan yang terbaik buat ibunya. Padahal pertolongan yang paling dibutuhkan oleh ibu sebenarnya di saat sakaratul maut gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita sama ayah ibu kita nih pelajarannya nih, sayang gitu ya. Saat dia bisa sehat ya. Tapi justru jangan dilupakan. Saat dia sedang sakaratul maut, saat sakit, justru saat itulah mereka lebih membutuhkan kita. Saya sih tidak mengatakan dia dosa sih, tapi orang ini kehilangan peluang pahala yang besar gitu.
adalah Allah ya sebenarnya sedang Fattah. Asmaul Husna Al-Fattah membuka. Karena tidak semua anak kan bisa mendampingi orang tua ya. Ini kesempatan gitu. Mestinya dia betul-betul jadikan kesempatan itu untuk menjadi pendamping ibu terbaik sampai ibu ini menghembuskan napasnya terakhir. Karena Allah sesungguhnya sedang membuka itu, tapi dia tidak memanfaatkan jalan yang sudah dibuka oleh Allah. Sayang sekali. Tapi untuk ibunya sendiri tuh nggak apa-apa Ustaz, nggak ditalkinkan gitu. Ya hukum talqin itu sunnah sih, sunnah tidak wajib. Ya kita mudah-mudahan gelas yang pecah akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya kan. Wadah itu kalau pecah mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Insya Allah kalau ibunya ibu yang soleha ketika sakaratul maut kan seperti pecah tadi mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, itu yang kita harapkan insya Allah. Tapi kalau dibantu ditalqin itu tentu akan lebih membahagiakan lagi, lebih baik lagi. Gitu. Ustaz ini izin saya ada pertanyaan dari saya sendiri. Jadi udah lumayan lama kejadiannya, sepupu saya itu sempat meninggal karena dibunuh gitu Ustaz. Tapi dia waktu itu masuk rumah sakit, sempat kritis, terus sudah hampir sembuh. Cuman posisinya jauh, beda pulau sama keluarga saya. Tapi keluarga saya tuh dekat sama dia. Terus kemudian waktu itu malam-malam ibu saya ditelepon sama orang tuanya, diminta untuk datang, kayak datang ini pengen ketemu. Sebenarnya pengen ketemunya ayah saya juga, cuman ayah saya posisinya juga jauh, jadi yang datang ibu saya. Ibu saya itu sampai di rumah sakit itu pukul 2 pagi. Kemudian gak lama ibu saya tuh entah ngobrol apa sama dia. Terus ibu saya kayak bantu mentalkinkan itu tadi. Terus gak lama dia meninggal. Apakah orang yang sakaratul maut itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu orang-orang yang dikasihi untuk entah menyampaikan sesuatu atau apa gitu Ustaz? Iya, ya kalau tadi meninggalnya sampai ditalkin dan dia mengucapkan la ilaha illallah itu insya Allah sesuai dengan hadis Nabi. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, adapun dia sempat bertemu dengan orang yang dicintai atau belum, ya itu tentu pembicaraannya tergantung ya. Tergantung Allah apakah mau memberi kesempatan atau tidak. Kita tidak bisa menetapkan itu. Ya, tapi ya semua kalau dipertemukan berarti diberikan kesempatan untuk ketemu orang yang dia cintai sebelum meninggal kan? Iya, sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Buktinya ibu ketemu. Iya, jadi ketemu keluarga-keluarganya dulu baru dia nggak ada. Ya, ada yang sampai ketemu seperti itu. Mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah juga ya. Mudah-mudahan. Ada yang tidak bertemu. Banyak yang seperti itu tidak mutlak ya. Ya, tapi subhanallah kalau sempat ketemu dulu ya, seolah-olah pertemuan terakhir dan dia seolah-olah melepas kepergiannya itu. Ya mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah. Allah itu maha penyayang. Dan tentu Allah ingin hamba-hambanya husnul khatimah ya. Karena itulah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, tak terasa ternyata waktu sudah habis ya, sangat singkat ya. Sudah mau habis saja nih ya. Nanti insya Allah kita lanjutin ya pada episode-episode berikutnya. Kita akan membahas, ya, mempraktekkan, melihat Asmaul Husna dalam semua peristiwa kehidupan kita. Tetap simak Share It ya di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.